Aku nggak sengaja bertukar jiwa sama Gembel pas lagi sedekah. Lah, kok aku ada jiwa? Kenapa aku pakai baju gembel? Kayaknya jiwa kita tertukar deh Tuan. Kok bisa? Dan kenapa harus sekarang? Saya ada meeting penting. Yaudah, gimana kalau kita bakal kerjanya bareng? Bener juga. Ya udah yuk ke kantor saya. Aku mau nyamar jadi OB di kantor ini. Kamu tunggu di sini dan jangan pencet-pencet sembarangan. Iya Tuan, saya bakal hati-hati. Kamu siapa? Jangan sembarang masuk ruangan bos ya. Lah, saya kan sekretaris Bapak. Masa Bapak lupa? Hari ini laptop Bapak saya yang pegangnya. Nggak boleh sembarangan pengen barang punya bos. Pak Topan lagi ada masalah. Salah, kamu yang sebenarnya bermasalah. Sebenarnya aku bukan gembel, tapi malaikat yang datang untuk menolong orang. Kelakuan sekretaris kayak gini nih, yang bikin perusahaan cepat bangkrut. Pak, saya masuk kantor duluan ya. Aku bakal nyamar jadi gembel untuk bikin bos itu sadar. Ada apa ini ribut-ribut? Loh, kamu yang kenapa? Cuma hobi ikut campur urusan, Bos. Aduh, lupa lagi. Jiwaku kan ketukar sama Gembel ini. Saya baru aja diangkat sama Pak Topan jadi asistennya. Iya. Dia sekarang merangkap jadi asisten saya. Saya bosan sama kamu. Apa? Yang bener aja, Pak. Dia cuma OB. Udah nggak usah baik protes. Sekarang kamu temenin dia, ngurus dokumen keuangan kantor. Silakan. Kok jadi kamu yang ngatur urusan kantor? Ikutin aja. Nanti juga kamu bakal terima kasih sama saya. Udah, aku aja yang ngejain data keuangannya. Kau bikin kopi sana. Bentar, pengeluaran kemarin cuma 500 juta. Kok yang saya terima laporannya kemarin 2 miliar? Apaan sih? Gak usah tahu ya. Uang apa ini? Kok banyak banget? Kamu korupsi uang kantor ya? Kalau iya emangnya kenapa? Kamu mau ngadu? Kamu itu tuh cuma OB, gak punya bukti kuat buat jatuhin aku. Nggak perlu bukti. Toh saya udah lihat sendiri semuanya. Gimana? Dia mau dipertahankan apa dipecat? Ya pecat aja lah. Kalau perlu sekalian diusir. Tapi Pak, saya bisa jelasin. Silakan keluar. Kamu udah nggak diterima di sini. Jadi kamu udah tahu kelakuan dia dari awal. Sebenarnya kamu ini siapa? Kamu nggak perlu tahu aku siapa. Yang jelas, tugas aku udah selesai. Akhirnya aku kembali. Dia kemana? Kacamataku bisa melihat reinkarnasi orang lain. Ternyata benar. Aku reinkarnasi penyihir. Belakangan ini, aku sering mimpi dansa dengan cewek yang nggak dikenal. Apa cewek itu pacar aku di masa lalu? Permisi Pak, saya Abi pelamar kerja di sini. Silakan duduk. Biar saya baca dulu ya CV kamu. Kamu? Bapak kenal saya? Tunggu dulu. Kok dia berubah jadi cewek di mimpiku? Apa dia reinkarnasi dari cewek itu? Saya terima nggak ya Pak? Iya tentu. Mulai hari ini kamu udah bisa kerja. Mari makan Pak. Maaf. Tapi aku perlu ngomong sesuatu sama kamu. Ngomongin soal? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Pak, aku ini lanang loh. Sejeruk makan jeruk. Mungkin sekarang kamu cowok. Tapi dulu, kamu itu cewek. Kita itu dulu sepasang kekasih. Aku nggak bakal nyerah. Kenapa, Bi? Maaf Pak, saya gaptek, nggak pernah ngetik pakai laptop. Oh, gampang. Saya ajarin ya. Gini cara ketik yang benar. Maaf Pak, kita bukan muhrim. Dan saya bukan kaum pelangi. Apa aku nggak berjodoh ya sama dia? Padahal dulu kayak pacaran. Dilihat-lihat, kacamata bos gue bagus juga. Kacaan dulu kali ya? Astaga, kok gue jadi cewek? Jangan-jangan selama ini bos gue ngeliat gue cewek. Lu siapa?
Pacar gue mana? Maaf, saya salah rumah. Siapa sih cowok itu? Jangan-jangan dia selingkuhan pacar gue. Soalnya aku sering lihat dia ada di rumah pacarku. Kurang asem. Gue harus beri pelajaran cowok tadi. Oh, nggak bisa gini terus. Topan bisa curiga kalau aku selingkuh. Gimana cara ngilangin kutukan ini? Ketemu juga loh. Kamu siapa ya? Saya nggak kenal. Alah, nggak usah bohong lu. Gue tahu. Lu selingkuhan pacar gue kan? Tunggu, nama pacar kamu Ruby? Nah, lo aja tahu namanya. Udah pasti lu selingkuhannya kan? Aku bukan selingkuhan dia. Mbak, minta uang dong mbak. Udah 365 menit saya nggak makan. Mau makan? Kerja dong. Hari gini aku masih ngemis. Wah, sombong banget. Emangnya mbak siapa sih? Kamu nggak tahu siapa aku? Aku Ruby, pacarnya pemilik PT Kombrut. Dasar cewek sombong. Aku kutuk kamu. Kamu bakal berubah jadi aku setiap kamu bersin. Jadi pacar gue lo kutuk? Betul. Dan cuma ada satu cara untuk ngelepasin kutukannya. Topan, kamu dari tadi di sini. Iya. Dan aku juga udah tahu rahasia kamu. Rahasia kalau kamu bersih, kamu berubah jadi cowok. Kamu tahu dari mana? Aku tahu dari gembel yang udah ngutuk kamu. Dan aku tahu gimana caranya buat hilangin kutukan itu. Dengan ngekis kamu. Sorry telat, Ruby. Kok panggil nama? Denda 10 juta. Kalau manggil nama dan lupa bilang sayang, aku kena denda. Ayah seneng deh ngelihat kalian so sweet terus kayak gini. Pokoknya kalian harus lanjut terus ya sampai kakek nenek. Padahal kami aslinya udah cerai. Semoga kamu bahagia ya. Nikah sama karyawan terbaik ayah. Kami berdua nikah karena dijodohkan dan memenuhi permintaan terakhir Pak Topan. Sebelumnya kami udah bikin perjanjian bakal cerai ketika Pak Topan meninggal. Nggak perlu nunggu sampai ayahku meninggal. Koma aja cukup. Mulai sekarang kita udah bukan suami istri. Surprise! Ayah udah sembuh. Tapi secara ajaib, Pak Topan tiba-tiba bangun dari koma dan pulang. Aku senang sih ayah sembuh. Tapi gimana soal perceraian kita? Ya kalau nggak mau ketahuan, kita harus tetap acting. Jadi kosut-sosut. Anak-anak ayah, ayo kita makan bareng. Oh, boleh Pak Bos. Maksudnya ayah. Kalau gitu, tunggu Ruby ganti baju dulu ya. Kalian ini udah nikah, tapi masih panggil pakai nama. Kayak pasangan cerai aja. Denda 10 juta ya kalau lupa panggil sayang. Suami aku cuma grogi aja kok karena ada ayah di sini. Lucu banget sih sampai denda. So sweet juga kalian. Ayah, kami kesana sebentar ya. Mau ngomongin hal privat sama Ruby. Maksudnya ayang saya. Aduh. Romantisnya. Sampai nggak mau lagi didengar ayah. Ya udah, silakan. Aku mau protes. Bisa nggak? Denda lupa panggil sayang dihapus. Aku udah rugi ratusan gara-gara ini. Ya siapa suruh acting kamu jelek? Aku kan cuma menjaga biar ayah nggak tahu kalau kita ini udah cerai. Apa? Jadi kalian udah cerai? Jangan tunggu. Ayah, bangun. Sayang, aku mau ngomong sesuatu. Kondisi ayah nggak stabil. Sekali lagi ayah kaget. Benar-benar bahaya buat nyawanya. Kalau ayah meninggal dalam keadaan kecewa, aku bener-bener nggak bisa maafin diri aku. Aku justru udah bohongin ayah. Tenang, kita nggak akan bohongin ayah lagi. Kita nikah ulang ya. Kamu tanggung jawab aku sekarang. Syukurlah kalau mereka beneran mau nikah lagi. Sejak awal aku udah tahu kalau mereka cerai. Aku pun pura-pura nggak tahu dan mencari cara bikin mereka nggak jadi cerai. Aku udah banyak utang budi selama kerja sama Pak Topan. Sekarang udah waktunya aku balas beliau untuk jagain kamu. Kalau gitu aku mau nikah lagi. Akhirnya tugasku menyatukan kembali mereka sudah selesai. Saatnya istirahat dengan tenang. Hai, aku. Matanya normal, mulutnya juga normal. Kamu ngapain sih? Kita nggak lanjut. Aku cari istri yang difabel. Oh, jadi dia nyari istri yang difabel. Dari dulu, aku ngefans berat sama Pak Topan yang kaya dan baik. Pas banget dia lagi jalan sendirian saat kecaper ke orang kaya.
minta uangnya, Pak. Astaga, kamu kenapa? Setengah badan saya stroke, Pak. Suami saya ninggalin saya. Ya ampun, kasian banget kamu. Gimana kalau kita nikah? Aku janji, aku bakal ngurusin kamu. Yes, aku nikah sama orang kaya. Enaknya nikah sama orang kaya, apa-apa dilayanin. Makan udah, mandi udah. Sekarang kamu tahu nggak harus apa sayang? Saatnya tidur. Salah. Yang benar itu saatnya kerja. Kerja? Maksudnya kamu berangkat kerja? Pakai nanya lagi. Ya kamu lah kerja. Dulu, aku punya istri yang difabel. Gara-gara sering ngontenin dia, aku jadi terkenal dan kaya raya. Karena Raya istriku meninggoy, makanya aku cari istri baru. Sayur asem. Jadi aku bakal dieksploitasi sama dia. Kalau boleh tahu, kamu bakal kontenin aku kayak gimana? Paling aku bikin penyakit kamu makin parah. Terus aku rawat deh. Gawat, aku harus segera pergi dari tempat ini. Hantu istri kamu datang. Mana? Oh, jadi pura-pura stroke. Lihat aja, aku bakal bikin kamu stroke beneran. Astagfirullahaladzim, dasar bapak rusak. Apa ini? Anaknya tergeletak di jalan malah dibiarin nangis. Bapak macam apa kamu? Ini itu bukan anak saya. Salah banget sih jadi orang. Cup. Adek bayi nggak boleh nangis ya. Ya Allah anakku, kok kamu ada di sini? Ini anak mbak. Iya, ini anak saya. Ini anak saya, ya Allah. Makasih ya, Mbak. Senang ya, Nak. Ibu ada di sini. Maaf ya mas, saya udah sembarangan lu. Permisi. Ada lihat anak bayi berdaun warna hijau nggak, Mbak? Mas, itu anak saya. Anak saya hilang waktu saya jemur di teras. Ayah ambil kopi sebentar ya, Nak. Anakku! Itu anak mas. Saya lihat Pak. Saya sebenarnya ditugaskan untuk memancing sindikat penculik bayi. Sekarang saya udah di posisi untuk memancing kemunculan mereka, Komandan. Tadi anak bapak itu dibawa sama cewek berdaster. Ya, cukup mencurigakan deh. Aneh, kenapa ibu ini pakai sepatu boot kayak gitu? Jangan-jangan dia... Jadi anak saya? Tenang, bapak nggak usah khawatir. Saya udah nyelipin alat pelacak di pakaian anak bapak. Jadi tinggal saya ikutin pelacakannya. Bapak tenang, anak bapak pasti bakal balik ke pelukan bapak. Ayo, ikut saya. Tanggung jawab, kamu yang salah ngasih bayinya. Halo sayang, cepat lepas pakaian bayi itu. Mereka naruh pelacak di situ.